Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu Linda di sini. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Masih semangat ya anak-anak? Baiklah, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang keadaan pembelajaran, yaitu ada PPKN 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada IPS 3.1, mengidentifikasikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi, serta transportasi. Lalu ada Bahasa Indonesia 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian akan mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu kalian juga akan mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Serta kalian akan menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Serta kalian akan mampu menentukan ide pokok dari teks. Coba Ibu ingin tanya, apa ada yang tahu dasar negara Indonesia itu apa? Baiklah, Ibu akan bahas ya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang bisa kita lihat pada perisai di dada burung Garuda. Nah, burung Garuda ini merupakan lambang negara Indonesia. Nah, untuk di kakinya itu dia mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Baiklah, Ibu akan bahas tentang nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu, saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda, serta tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Lalu yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran atau keadilan. Untuk yang nomor 3, yaitu nilai persatuan Indonesia, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara. Cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Untuk yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghormati hak orang lain, menghindari diri dari sifat pemborosan, adil terhadap sesama, serta menghargai orang lain. Sekarang Ibu akan beri latihan. Di sini ada beberapa perilaku atau sikap. Yang pertama ada gotong royong, yang kedua rajin beribadah, yang ketiga melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, yang keempat tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang kelima memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, di sini kalian tinggal memberi centang atau tanda checklist sesuai dengan silanya. Contohnya, Ibu beri contoh untuk soal nomor 1, gotong royong. Gotong royong merupakan contoh sila ketiga. Jadi kalian beri tanda centang pada sila ketiga. Untuk yang kedua, 3, 4, 5 kalian isi sendiri. Untuk latihan kedua, di sini terdapat 5 sila. Sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalian berilah contoh masing-masing 3 pada sila tersebut.
Ibu beri contoh di sila ke-1, yaitu sikap yang sesuai adalah selalu rajin beribadah. Untuk selanjutnya bisa kalian isi sendiri. Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian masih ingat? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ibu sudah membahasnya loh sebelumnya. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Maksudnya adalah di sini Indonesia memiliki 5 pulau besar serta pulau-pulau kecil lainnya yang terpisahkan oleh lautan. Indonesia yang dari ujung Sabang sampai Merauke pastilah memiliki keanekaragaman. Bisa dari sukunya, bisa dari adatnya, dari bahasa daerah, dan sebagainya. Coba perhatikan peta tersebut. Peta kondisi geografis negara Indonesia. Di sini ada 5 pulau besar Indonesia. Ada yang tahu? Ya, yang pertama ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua. Oke, serta pulau-pulau kecil lainnya. Berapakah luas dan letak wilayah negara Indonesia? Apa ada yang tahu? Oke, akan Ibu bahas ya. Indonesia dibagi menjadi 2 wilayah, daratan dan perairan. Untuk luas daratannya, Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Untuk luas perairannya adalah 3.273.810 km persegi. Jadi, total keseluruhannya luas Indonesia adalah kurang lebih dari 5.193.250 km persegi. Letak Indonesia. Letak Indonesia bisa berdasarkan letak astronomis dan berdasarkan letak geografis. Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang letak astronomis. Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur itu apa sih, Bu? Oke, garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal dan digunakan untuk menentukan perbedaan iklim di muka bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan dan digunakan untuk menentukan perbedaan waktu di suatu daerah atau negara. Jadi, jika ada pertanyaan, garis yang menyebabkan perbedaan iklim di muka bumi adalah garis lintang, sedangkan garis yang menyebabkan perbedaan waktu di suatu negara adalah garis bujur. Garis lintang yang bersifat istimewa, yaitu ada garis lintang 0 derajat, atau disebut juga dengan garis khatulistiwa, garis ekuator, atau garis lini. Garis lintang 0 derajat membelah bumi menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Lalu ada garis lintang 23,5 derajat, yang merupakan batas daerah iklim tropis dan subtropis. Lalu ada garis lintang 35 derajat, yang merupakan garis batas daerah beriklim subtropis dengan daerah beriklim sedang. Lalu ada garis lintang 66,5 derajat yang merupakan garis batas daerah beriklim sedang dengan daerah beriklim dingin. Yang terakhir adalah titik kutub yang merupakan garis lintang 90 derajat lintang utara yang disebut titik kutub utara dan garis lintang 90 derajat lintang selatan yang disebut titik kutub selatan. Beberapa garis bujur, yaitu ada garis bujur 0 derajat, atau disebut juga dengan garis meridian 0 derajat atau meridian Greenwich, dikarenakan melewati kota Greenwich yang di Inggris, yaitu bujur yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan timur. Garis bujur 0 derajat ini dijadikan sebagai standar waktu di dunia dan melalui Greenwich Mean Time atau GTM. Di Indonesia sendiri, garis ini membagi Indonesia menjadi 3 wilayah waktu, yaitu ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, ada WITA,
waktu Indonesia bagian tengah. Serta ada WIT, waktu Indonesia bagian timur. Lalu ada garis bujur 180 derajat, baik bujur timur maupun bujur barat, bertemu dan berimpit di Samudra Pasifik, dan ditetapkan sebagai garis tanggal internasional. Oke, sekarang Ibu akan bahas tentang letak berdasarkan geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Bisa dilihat pada peta di sini. Indonesia diimpit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Jadi, berapakah letak wilayah Indonesia? Berdasarkan letak astronomis Indonesia yaitu di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Sedangkan untuk letak geografis Indonesia yaitu di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada hewan apa aja sih? Ya, ada kambing, ada kupu-kupu, ada kelinci, ada katak, dan ada cicak. Pergerakan hewan melata. Ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Berdasarkan paragraf tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Manakah ide pokok pada paragraf tersebut? Lalu, manakah kalimat pengembang pada paragraf tersebut? Dan yang ketiga, buat kalimat pengembang dari ide pokok ikan bergerak dengan cara berenang di air. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mempermudah memahami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.